Halo, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video ini aku bakal bahas tentang 3 kesalahan aku saat melakukan tes TOEFL ICP online kemarin, yang mana aku udah ceritain pengalaman aku di video ini. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian nonton aja video yang itu dulu. So guys, dalam mengikuti tes TOEFL ICP online kemarin, aku benar-benar merasa bahwa aku sudah melakukan kesalahan. And that's why I want to share it to you tentang 3 kesalahan aku saat mengikuti tes kemarin. Yang pertama adalah lupa menyiapkan ID card. Sebenarnya cerita ini sudah aku bahas di video yang sebelumnya, tapi aku bakal bahas lebih detail lagi di video kali ini. Well, sebelum kita melakukan tes, kita kan verifikasi dulu dari proktor sana ke kita, yang mana pertama itu harus verifikasi diri. Dan kita itu harus menunjukkan ID card kita atau KTP kita gitu loh ke kamera, sampai benar-benar kelihatan oleh proktornya. Nah, waktu itu kan sudah dikasih tahu harus disiapkan itu biar gak molor waktu kan. Karena kita dalam satu room itu kan ada 10 orang dan itu harus ditanyain satu persatu, verifikasi satu persatu gitu loh. Itu kayak makan waktu banyak banget sih. Waktu itu aku menjadi peserta keempat apa kelima gitu yang di-admit ke grup. Zoom meet-nya kan mulai jam 9. Nah, aku di-admit itu jam 9:15 menit. Nah, waktu ditanya mana kak ID card-nya gitu, aku tuh kayak mikir, ya ampun iya ya, aku lupa nggak nyiapin KTP, jadi aku masih harus cari gitu guys. Dan itu kan makan waktu ya, aku gak enak sebenarnya sama teman-teman yang lain yang kayak nungguin gitu. Apalagi aku lihat ya peserta lain tuh kayak orang-orang yang sibuk semua gitu loh guys. Kayak ada yang dosen, terus ada yang dekan, yang angkatan darat kayak gitu. Kayak cuma aku yang gak ada kerjaan gitu loh. Nah, habis aku sudah nunjukin KTP dan semua selesai, sudah kayak beres ya. Terus peserta setelah aku tuh bermasalah sama sinyal gitu loh guys. Jadi gak bisa masuk, intinya sampai lama banget sampai gak bisa masuk, akhirnya mereka masuk ke room lain. Nah, peserta selanjutnya ini juga ada kendala guys, makanya kita kayak lama banget gitu mulainya. Dia juga lupa gak nyiapin ID card. Kalau aku kan lupa nyiapin ID card, tapi aku carinya cuma kayak sekitar aku, soalnya aku tahu ID card aku ada di tas aku kan, di dompet. Tapi kalau peserta yang satu ini, dia tuh bilang kan, oh ya kak, KTP-nya lupa masih ada di lantai atas. Dan dia itu masih kayak ngambil KTP-nya ke lantai 2 gitu loh guys. Dan ya kita harus nungguin gitu, kita harus nungguin dengan sabar sampai orang itu selesai. So ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian yang ingin melakukan tes TOEFL ICP online. Kalian harus benar-benar menyiapkan semuanya biar gak molor-molor waktu guys. Kasian juga teman-teman kalian yang udah nunggu kan. Intinya waktu itu meskipun kita mulai Zoom meetingnya jam 9, kayaknya jam 10-an baru kita mulai, atau jam 10 kurang gitulah baru kita mulai tesnya. Dan kesalahan aku yang kedua yaitu keluar masuk dari aplikasi tes. Jadi kita sama panitia dari sana itu sudah diperingatkan guys kalau kita jangan sampai keluar masuk dari aplikasi TOEFL tersebut atau secure browser tersebut. Karena kalau kita sering keluar masuk itu bakal ngehang guys atau ngeblank karena aplikasi tersebut berat katanya. Nah, waktu preparation aku tuh kayak paham banget gitu loh. Jangan buka dulu, jangan sampai keluar masuk karena ini bakal ngeblank. Tapi pas sudah pelaksanaan tes guys, itu adalah kesalahan yang aku buat guys. Aku keluar masuk dari aplikasi itu. Kalian tahu kenapa aku keluar masuk dari aplikasi itu? Kita kan komunikasi sama proktornya sebelumnya pakai Zoom meeting kan. Nah, ketika kita sudah mulai tes, kita itu diarahkan untuk membuka aplikasinya itu. Ketika aplikasi itu terbuka, Zoom meetingnya itu gak pop up gitu loh guys. Jadi kalau mau komunikasi ke Zoom meeting, aku tuh kayak mikirnya harus keluar dulu dari aplikasi ini. Jadi waktu proktornya bilang, kak sekarang kita sudah bisa mulai tes, kalian ini ya sudah bisa buka secure browsernya. Nah, pas aku buka itu kan harus masukin session number gitu, kayak kode kelasnya gitu guys. Nah, itu tuh belum dikasih sama proktornya. Jadi aku keluar kan dari secure browserku, aku ngechat tuh di Zoom meeting, kak gimana nih session numbernya gitu. Nah, terus habis itu sama proktornya dikasih session numbernya ini. Nah, sama aku dikopas awalnya, soalnya biar aku gak usah ngafalin gitu loh kan, berapa angka gitu. Jadi biar aku gak usah ngafalin, aku pikirnya sama aku dikopas. Terus aku masuk lagi ke secure browsernya, aku buka. Terus pas mau dipaste tuh gak bisa guys, ternyata harus diketik gitu. Jadi aku keluarlah lagi dari secure browser itu, aku masuk ke Zoom chat, aku tulis tuh kan, aku ada catatan kan yang pakai board marker, jadi aku catat dulu. Terus aku masuk lagi ke secure browsernya, aku tulislah, ketiklah itu session numbernya. Sudah kan masuk, terus kayak login gitu loh guys, login nama. Terus aku login nama, terus
tanggal lahir. Nah habis itu ada profil kita gitu loh, nama Imratul Mufida gini-gini, terus universitas. Nah di situ keterangannya universitas aku adalah UNESA. Aku mikir ya, apa ini aku tertulis UNESA karena aku tesnya di UNESA, atau kesalahan sistem aja ya. Soalnya kan aku waktu itu nggak disuruh ngisinya yang sebelumnya waktu pendaftaran. Jadi daripada aku takut sertifikatku salah, aku mikirnya guys, jadi aku keluar lagi dari secure browser itu, aku nanya ke proktornya, Kak ini universitasnya emang UNESA apa mau dirubah gitu. Nah terus kakak proktornya tuh belum bales chat aku kan chatnya kayak private ke dia gitu. Terus dia ngechat di Zoom meetingnya itu ke semua orang, bilang kayak kalian baru di allow apa di admit ya waktu itu bilangnya, lupa. Terus aku bilang, oh mungkin yang tadi itu karena aku kecepatan kali, dari sana tuh belum di admit gitu. Jadi aku mulailah lagi masuk ke secure browser. Ternyata tetap instansiku tuh tetap UNESA gitu. Jadi aku mikir, kayak gimana ya, apa punya aku yang error sendiri. Jadi aku keluar lagi guys dari secure browsernya. Terus aku nanya, Kak kok tetap ya instansinya UNESA, apa benar-benar UNESA gitu aku bilangnya. Terus kakaknya jawab, iya kak universitasnya emang UNESA gitu. Oh gitu kataku. Jadi ya udah aku masuk lagi ke secure browser itu, ternyata udah gak bisa guys. Jadi pas aku masuk lagi itu udah ngeblank gitu, ngehang. Di layar laptopku tuh cuma hitam aja semua selayar gitu guys, gak ada apapun, gak ada yang bisa aku lakukan gitu loh. Akhirnya kan di situ dikasih tahu ya, kalau misal ada masalah kita disuruh melambaikan tangan gitu ke kamera biar proktor tahu kalau kita dalam masalah. Nah aku kan melambaikan tangan ya guys, aku tahu sebenarnya kakak proktornya tuh tahu aku lagi dalam masalah, tapi kan aku gak bisa ngakses Zoom meetingnya, aku gak bisa kayak gimana-mana. Intinya laptopku tuh cuma ngeblank item aja gitu loh guys. Setelah aku gimanain gak bisa, aku ingat kalau ada masalah kita disuruh menekan kontrol apa gitu, intinya aku lupa. Aku nekan itu, akhirnya keluar task manager. Terus tetap gak bisa guys, karena di situ secure browsernya aku tuh gak jalan gitu, jadi gak bisa di out. Jadi intinya tuh di situ aku kayak gimana ya, mau panik. Aku sebenarnya nggak panik karena nggak bisa, tapi aku tuh paniknya karena takut aku ketinggalan sama teman-teman yang lain. Aku takut yang lain sudah jalan gitu, tapi aku masih belum, kayak gitu loh. Terus akhirnya aku mikir, apa aku matiin aja ya laptopku, matiin langsung gitu loh guys. Habis itu aku mulai lagi dari awal. Tapi aku mikir takut ini malah makin fatal gitu. Akhirnya aku coba tekan yang tombol darurat kalau mau keluar itu sampai berkali-kali guys. Aku bener-bener tekan berkali-kali. Akhirnya layar Zoom meeting itu pop up gitu loh di layarku, kayak kecil gitu, pop up lah intinya. Terus aku bilang kan di chatnya, Kak ini gimana punya aku ngeblank gini-gini. Terus dikasih tahu kan, disuruh ini kontrol ini. Sudah Kak, tapi gak bisa-bisa dari tadi, apa aku matiin laptop aja ya kataku. Terus proktornya tuh kayaknya bingung juga sama masalahku. Jadi aku bilang kan kayak gini, gak ada apa-apa di layarku Kak selain ini gitu. Akhirnya proktorku tuh nanya ke proktor sebelahnya yang megang room sebelahnya gitu. Terus mereka kayak diskusi gitu, tapi kan aku gak denger ya guys mereka bilang apa, karena semua akun kan di mute. Terus akhirnya setelah mereka berdiskusi, proktornya tuh bilang kayak gini ke aku di chat, ya udah Kak nggak apa-apa matiin aja gitu laptopnya, terus nyalain lagi. Tapi guys, baru aku mau matiin ternyata langsung keluar gitu loh, aplikasinya langsung bisa kebuka. Ya Allah, aku seneng banget waktu itu. Aku langsung ngechat kayak, Kak udah bisa nih, udah bisa alhamdulillah gitu. Terus ya udah Kak langsung tes aja kayak gitu. So kalian kalau mau ikut tes TOEFL ITP online, jangan sampai kalian keluar masuk dari aplikasi tersebut, jangan sampai kalian dodol kayak aku. Aduh itu benar-benar kayak apa ya, menegangkan banget guys, lebih menegangkan dari ngerjain tes TOEFL-nya. Kemudian kesalahan aku yang ketiga adalah konsentrasi pecah. Nah jadi guys, seperti yang aku ceritain tadi kan, aku lama banget ya ngakses tes TOEFL-nya. Jadi aku mikirnya tuh teman-teman yang lain tuh udah kayak mau selesai gitu. Nah aku ngerjainnya buru-buru guys. Aku mikir orang-orang yang lain tuh udah hampir selesai. Nah pas udah di sesi reading, di sesi terakhir, ada yang nyalain mikrofon di Zoom meetingnya itu, tapi langsung di mute lagi. Nah aku mikirnya, apa orang-orang yang lain udah selesai ya, dan mereka lagi pada nontonin aku lagi ngerjain tugas gitu loh. Aku tuh kan merasa kayak gimana ya, rasanya tuh kayak jadi Iron Man guys. Bukan, rasanya tuh kayak gak enak aja gitu. Aku malah kayak deg-degan, aku malah kayak yaudah ngerjain lah buruan, aku gak baca, gak itu, kayak langsung ngerjain aja buruan. Intinya aku tuh bener-bener gak fokus banget, karena aku mikirnya orang-orang tuh udah selesai semua, dan di layar Zoom meeting itu cuma nontonin aku sendirian belum selesai. Aku mikirnya kayak gitu guys. Jadi konsentrasiku tuh bener-bener pecah antara mau ngerjain soal, atau mikirin orang lagi ngeliatin aku di Zoom, atau mikirin waktunya itu guys. Jadi aku tuh udah buru-buru, abis itu submit, abis itu udah selesai kan nilai skornya keluar. Nah aku tuh balik kan ke Zoom meetingnya, ternyata mereka pada belum selesai guys, mereka pada ngerjain soalnya. Aku tuh kayak greget banget sama diri aku sendiri gitu loh.
Kayak kenapa sih gitu loh. Kalau misal tadi konsentrasi gak pecah, mungkin aku masih bisa mikir 2 kali dalam ngerjain soal, atau mungkin aku bisa review ulang ketika soal itu udah selesai. Tapi ya udahlah, semuanya udah selesai, kita hanya bisa belajar dari kesalahan kita. Yang penting aku udah bersyukur sama nilai tes TOEFL aku. And kalau misal aku besok-besok ikut tes TOEFL IBT atau IELTS, karena rencananya aku mau ikut, semoga aku tidak melakukan kesalahan yang sama guys. So, itu tadi 3 kesalahan aku saat mengikuti tes TOEFL ICP online. Jangan lupa jadikan pelajaran juga guys buat kalian ketika kalian akan mengikuti tes TOEFL ICP online. Jangan sampai kayak aku, oke? So, segitu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kepada orang lain. And then, thank you.